Baik saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya terang Tuhan, pekerjaan daripada rohnya di dalam diri kita itu lebih luasa lagi dalam diri kita. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami mendapatkan hari yang baru. Hari yang baru bukan hanya secara lahiriah, tapi yang hari baru menurut Engkau sendiri atas hidup kami. Terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan itu selalu mengungkapkan tentang kuasa, tentang kasih setiamu yang baru setiap pagi, setiap hari Tuhan. Terima kasih karena kami diberikan kelayakan oleh Tuhan untuk terus kami mendapatkan firman yang hidup yang kami bisa dengar. Terima kasih karena di dalam hidup kami telah Engkau taruh, telah Engkau berikan pribadi firman itu sendiri. Dan itu adalah firman yang utuh. Terima kasih karena firman itu terus bekerja bersama dengan Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Bukan apa yang harus diselesaikan di alam ini, tetapi apa yang harus diselesaikan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami sadari bahwa pekerjaan-Mu Bapa ada di dalam hidup kami. Kau harus menyelesaikan semua apa yang telah Engkau mulai, apa yang telah Engkau awali Tuhan. Terima kasih karena kami tahu bahwa itu tidak akan pernah bisa berhenti. Bapa, kami bersyukur untuk pengurapan sehingga di dalam diri kami tidak perlu diajarkan lagi. Bukan berarti kami tidak perlu mendengarkan firman-Mu dari luar, dari pendengaran telinga kami. Tetapi maksud-Mu adalah supaya apa yang kami dengar itu justru membuat kerja daripada firman-Mu itu tidak dihalangi, tidak dibatasi oleh jiwa kami, oleh pribadi kami Tuhan. Terima kasih karena kami tahu bahwa hidup kami, diri kami menjadi titik temu daripada firman yang bekerja dari dalam hidup kami dengan firman yang kami dengar, yang Kau kirimkan juga melalui hamba-hamba-Mu, melalui Alkitab dari luar hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami telinga untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup yang berasal daripada mulut-Mu sendiri. Kami berterima kasih untuk firman hari ini. Kami berterima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau menuntaskan apa yang harus dituntaskan pada hari ini dalam hidup kami. Kami mau berdoa pada saat ini juga. Berikan kami Tuhan, supaya kami bisa membangun hikmat, sehingga kami bisa membangun diri kami dengan tepat, dengan akurat Tuhan. Dengan hati-hati kata firman-Mu dikatakan, supaya perjalanan hidup kami menjadi sukses dan berhasil. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami dengan memberikan firman-Mu, dengan melatih diri kami Tuhan, supaya berjalan bersama dengan Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau firmankan pada saat ini. Apa yang Kau mau sampaikan, sampaikanlah terus Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami menjadi tempat kediaman-Mu dan Kau sendiri yang membenahi tempat kediaman-Mu Tuhan. Kau yang memulainya, Engkau yang juga mengakhirinya. Terima kasih, kami siap saat ini untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan lagi apa yang saya sudah sampaikan 2 minggu berturut-turut belakangan ini. Persoalan lahir baru itu adalah persoalan yang sekarang sudah mungkin saudara mendapatkan gambaran yang clear tentang lahir baru. Lalu kemudian bagaimana selanjutnya? Allah memulai dalam hidup kita adalah lahir baru. Kata lahir selalu diawali dengan kehidupan seperti bayi yang masih rentan, lemah, yang tidak berdaya, tetapi Allah akan melanjutkan. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah akan meneruskan pekerjaannya sampai selesai. Oleh sebab itu, bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita? Saya sudah tunjukkan kepada kalian, kepada saudara semua tentang 4 pekerjaan Dia yang jelas dan nyata dalam hidup kita. Bagaimana Dia memulai dengan lahir baru. Bagaimana Dia memberikan firman yang diubah dalam diri kita, sehingga dengan firman itu kita memiliki kemampuan untuk bisa membedakan pekerjaan roh dan pekerjaan jiwa. Sesudah itu Dia akan membangun sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidup saudara. Meskipun tubuh belum bisa dimenangkan, meskipun tubuh adalah keselamatan yang merupakan puncak daripada keselamatan hidup manusia, tapi saya mau katakan pada kalian, Allah telah memberikan hati yang baru, roh yang baru ke dalam diri kita. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Sebab apa? Sebab segala perkara Allah tuliskan pada hati kita.
Dan dengan hati kita bisa merespon kehidupan dengan benar kepada Allah. Saudara bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dikatakan. Dengan seluruh hati. Bukan dengan hati yang membatu. Bukan dengan hati yang keras. Tapi saudara bisa mengasihi dia benar-benar pas seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Pas menurut ukuran Tuhan. Yaitu dengan segenap hatimu. Mengapa itu bisa terjadi pada diri kita? Oleh karena di dalam hati kita ada rema. Rema ini memiliki satu senjata yang sangat kuat sekali yang disebut dengan panca indera rohmu. Panca indera rohmu untuk jiwamu, yaitu disebut dengan iman. Saudara harus bisa pahami bagaimana iman itu menjadi realita dalam hidup kita. Saudara mungkin memiliki iman selama ini adalah untuk bisa menerima. Padahal iman yang diajarkan oleh Tuhan bukan untuk menerima. Iman yang diajarkan oleh Tuhan adalah untuk memberikan kepastian bahwa sekarang Allah memiliki kehidupan, ataupun saya tidak bisa katakan itu bukan kehidupan, tetapi Allah bisa memanifestasikan apa yang telah dia bangun di dalam rohnya, di dalam roh manusia, itu kepada jiwa manusia. Itu sebabnya saudara bukan hanya akan menerima rasa senang, tapi saudara akan menerima rasa sukacita. Sukacita itu adalah roh. Bagaimana roh itu dimanifestasikan ke dalam jiwa saudara? Kalau engkau tidak memiliki iman, tidak mungkin ini bisa termanifestasi. Ini yang penting. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana saudara bisa, untuk selanjutnya saudara bisa berjalan di dalam Tuhan. Ini sangat penting, mendasar buat hidup kita. Karena perjalanan di hidup kita bukan hanya selesai setelah kita mendapatkan kepastian bahwa kita akan mati, kita akan di sorga. Bukan itu saja. Kita diberikan oleh Allah. Tujuannya dia, rencananya dia, cita-citanya dia, mimpinya Tuhan. Itu belum terlaksana di bumi ini. Itu sebabnya saudara diberi umur panjang. Itu sebabnya pelihara tubuh saudara. Itu sebabnya saudara harus memelihara tubuh saudara. Karena apa? Karena maut masih bisa datang menghentikan seluruh kehidupan saudara. Apa yang telah Allah mulai dalam hidup saudara, itu melalui tubuh saudara. Yang kita kenal disebut dengan sakit penyakit. Nah, hari ini saya ingin memberikan kepada saudara sesuatu yang sangat penting dan mendasar selama ini. Yang apa yang Yesus percakapkan dengan Nikodemus. Saudara sudah mendapatkan gambaran tentang lahir baru. Tetapi di sini diungkapkan suatu kenyataan tentang lahir baru, itu adalah lahir dari roh. Tetapi Allah telah mengungkapkan melalui Yesus, firman-Nya itu tidak bisa diubah. Dikatakan adalah, mari kita baca sama-sama, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Yesus mengatakan demikian. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oleh karena anugerah Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita mengalami yang pertama kali adalah kelahiran daging. Saudara dan saya tidak bisa memungkiri bahwa saudara dan saya dan semua umat manusia di dunia ini, dan yang pernah ada, dan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan yang akan datang, itu sebenarnya memiliki satu kelahiran yang pasti, yang disebut dengan dia lahir dari daging. Dan hasilnya adalah daging. Dalam Alkitab disebut kata daging ini dengan kalimat SARS. S-A-R-X. Saya ingin mengatakan pada saudara, waktu Yesus memperkatakan ini kepada seorang ahli Taurat, seorang doktor ahli kitab, namanya Nikodemus, yang dia sampaikan oleh Yesus adalah bukanlah opininya Yesus, tapi yang disampaikan adalah firman yang kekal.
Dikatakan firman-Nya kekal ini, apa yang lahir dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Saudara dan saya harus memiliki ayat ini menggambarkan pada kita yang pertama sangat penting. Saudara dan saya memiliki kehidupan daging. Saudara tidak akan pernah bisa menghentikan ataupun memiliki alternatif yang lain selain daripada kehidupan daging. Saya akan buat saudara akan mulai kaget untuk mendengarkan pernyataan ini. Saya ingin supaya saudara mengerti tentang kebenaran ini. Selama ini selalu engkau berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan ubahlah kehidupan dagingku ini. Ubahlah kehidupan daging, supaya dagingku ini bisa melayani engkau, bisa mengalami perubahan. Saya ingin katakan kepada kalian, pagi hari ini mungkin ini mengejutkan buat kalian semua. Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia tidak bisa mengubah firman-Nya. Saya ulangi, dia tidak pernah bisa mengubah firman-Nya. Firman itu adalah pribadi dia sendiri. Bagaimana dia mengubah dirinya? Maka kita akan temukan Allah yang mencela-mencela. Daging tidak pernah bisa diubah. Saudara mungkin akan kaget. Dan Allah sendiri tidak akan pernah bisa mengubahnya. Saya ulangi, Allah tidak akan pernah bisa mengubah daging saudara. Daging adalah tetap daging. Sarks adalah tetap sarks. Saudara harus bisa paham ini. Mungkin saudara belum bisa menerima sebelum saya jelaskan ini. Oke, itu wajar buat saudara. Sebenarnya firman Tuhan hari ini tetap melanjutkan bagaimana pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Membawa kita dari kegelapan, melenyapkan setiap kegelapan. Salah satu pengertian saudara adalah tentang daging, itu adalah kegelapan. Dan hari ini Allah akan membawa terangnya yang ajaib kepada hidup saudara. Yesus telah membawa terangnya. Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Aku menerangi hidupmu. Dia sendiri dengan tegas mengatakan di sini, dikatakan adalah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dia tidak katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Saudara tinggal pilih. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara tinggal pilih. Dia tidak katakan demikian. Tapi dia katakan, dia ingin memastikan percakapan dia dengan Nikodemus, itu dia bercakap-cakap dengan orang yang hanya mengalami satu kelahiran, yaitu kelahiran daging. Sehingga Nikodemus tidak bisa melihat, cara berpikirnya juga adalah cara berpikir seputar daging. Tidak mampu untuk mengakses, untuk masuk ke dalam alam roh. Mari kita baca lebih dahulu 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Karena kita berada di ayat ini. Kita berada di ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Pekerjaan Allah dalam hidup kita. Betul? Ini sangat mendasar buat saya. Dia bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dikatakan milik Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Boleh keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Supaya kamu, dikatakan, memberitakan, menceritakan pada orang lain, mempengaruhi orang lain. Dengan perbuatan-perbuatan yang besar yang ada, yang Allah kerjakan di dalam hidup saudara. Saudara harus bisa bayangkan, ada banyak kegelapan, pemahaman yang gelap, pengertian yang gelap. Sehingga saudara tidak pernah bisa melihat terang Tuhan. Terang Tuhan itu berbicara tentang pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Semuanya menjadi jelas. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam diri gereja adalah aspek ini. Semua menjadi jelas, semua menjadi terang. Tidak ada yang tertutupi. Termasuk saudara memahami tentang diri saudara. Banyak orang tidak bisa mengerti tentang dirinya. Hari ini saya ingin jelaskan kepada kalian semua tentang lahir dari daging dan lahir dari roh. Ini mendasar sekali. Ini percakapan kepada orang-orang yang sudah menguasai banyak firman Tuhan tetapi tetap hidup dalam gelap. Ini yang terjadi kepada Niko. Niko mengalami hal seperti itu.
Nikodemus mengalami hal seperti itu. Saudara juga mungkin mengalami seperti itu. Saudara sudah lahir baru tapi belum memahami aspek pekerjaan Allah dan banyak faktor yang sebenarnya mempengaruhi. Saudara masih dalam gelap. Itu sebabnya Allah membawa kehidupan saudara kepada terang. Supaya saudara menjadi pembawa berita kedahsyatan yang Allah kerjakan dalam hidup saudara kepada orang-orang lain yang masih ada di dalam gelap. Saudara bisa lihat ini. Ketika engkau sedang lahir. Saya ulangi, ketika engkau sedang lahir. Lalu kemudian engkau sekolah. Engkau memiliki komunitas. Engkau berinteraksi dalam kehidupanmu. Saudara selalu berpikir bahwa yang disebut dengan kehidupan itu adalah kehidupan yang sebenarnya kehidupan daging. Saudara tidak pernah bisa melihat alternatif yang lain. Saya ulangi, saudara tidak pernah bisa melihat alternatif yang lain. Mengapa? Oleh karena kita sudah dilatih dalam kehidupan ini. Nah, rajin baik-baik. Nah, jangan berbuat jahat. Ingat, kalau engkau berbuat jahat, kehidupanmu akan makin susah. Orang tua kita selalu mendidik kita dengan hal-hal yang baik. Jadi pada awal mulanya manusia itu memulai kehidupannya semua dari daging. Karena apa? Karena dia lahir dari rahim ibunya. Sama seperti pernyataan Nikodemus waktu dia mendengarkan pernyataan daripada Yesus bahwa tentang perlunya lahir kembali, lahir baru. Dia bilang, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam rahim ibuku lagi. Sekalipun itu bisa berhasil dalam hidup saudara, dalam hidupnya Niko. Saya katakan dalam hidupnya Niko, sekalipun itu berhasil, toh dia keluar lagi dari rahim ibumu, ya tetap daging lagi. Yesus ingin memberikan sebuah kehidupan alternatif yang lain. Saudara bukan untuk memilih satu dari antara dua ini, bukan. Tapi saudara harus memiliki kedua-duanya. Saya ulangi, saudara harus memiliki kedua-duanya. Mengapa? Karena hidup saudara bukanlah malaikat. Kalau saudara dari roh, saudara harus hanya lahir dari roh. Tidak mungkin, malaikat tidak lahir dari daging. Iblis tidak datang lahir dari daging. Tapi dia adalah roh. Dia adalah roh yang melayani. Jadi saudara bisa lihat ini. Apa yang kedua yang Yesus ajarkan di sini adalah tentang kehidupan daging itu yang pertama. Yang kedua adalah yang Yesus ajarkan ini adalah masih ada kehidupan yang lain lagi. Selama engkau menghidupi kehidupan daging, masih ada kehidupan yang lain, yaitu yang disebut dengan apa yang lahir dari roh. Saya ulangi, apa yang lahir dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari roh? Roh Allah. Katakan melahirkan. Setiap engkau mendengarkan kata lahir, harus terpikir gini, engkau memulai kehidupan yang baru. Sementara kehidupan dagingmu sudah engkau mulai belasan tahun lebih dulu. Tapi engkau memulai kehidupan yang baru. Jadi engkau memiliki dua kehidupan. Saya ulangi, engkau memiliki dua kehidupan. Ini sangat penting buat kita. Jadi saudara bisa lihat itu. Bagaimana, dengarkan saya, bagaimana engkau tidak bisa menyingkirkan kehidupan daging? Itu benar. Engkau tidak akan pernah bisa menghentikan ataupun menyingkirkan, maksud saya membuang kehidupan daging. Engkau tidak pernah bisa. Tapi engkau bisa melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan rohanimu. Ini yang paling menonjol dalam hidup saudara. Saya ingin katakan ini yang harus lebih menonjol dalam hidup saudara. Sebab apa? Kehidupan daging itu tidak boleh berlanjut, saudara. Sebab kalau itu berlanjut, maka engkau dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita lihat Roma 7 ayat 14. Roma pasal 7 ayat yang ke-14. Saya senang untuk menjelaskan pada saudara semua. Roma 7. Sorry saudara. Ayat yang ke-14 mengatakan demikian, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jangan katakan hukum Taurat itu jelek. Saya akan jelaskan kepada kalian semua. Tetapi aku bersifat daging. Itu persoalannya. Itu yang jadi masalah buat saudara dan saya. Tapi kita bersifat daging. Itu yang rohani. Tapi kita memiliki terjual, dikatakan. Di bawah kuasa dosa. Saya ingin beberapa kali engkau merenungkan, mungkin sambil memejamkan matamu, untuk mendengarkan kalimat terjual, dan kemudian ada kalimat
kuasa dosa. Terjual kuasa dosa. Paulus menulis surat ini kepada gereja di Roma, orang percaya di Roma. Kalau saudara hidup 2000 tahun yang lalu bersama dengan Paulus, melihat situasinya, perkembangan kota itu, melihat keadaan di kota itu, saudara mungkin akan bisa memahami apa kalimat kata terjual kuasa dosa. Paulus kali ini dia mengatakan dengan sebuah kalimat yang membuat saudara mengerti. Bukankah saya sedang menjelaskan kehidupan daging tidak boleh berlanjut? Saudara bisa lihat itu. Kehidupan daging tidak bisa berlanjut bukan berarti saudara berhenti untuk tidak melakukan hukum Taurat. Dikatakan oleh Alkitab hukum Taurat itu rohani. Jadi hanya orang-orang yang lahir dari roh yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan hukum Taurat ini sepenuhnya. Ya, saudara bisa setuju atau tidak setuju. Mari kita buka sekarang Yakobus pasal yang kedua. Ingat kalimat tadi, terjual dan kuasa dosa. Kita akan menjelaskannya dari Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi dikatakan mengabaikan satu bagian daripadanya. Dikatakan apa? Ia bersalah terhadap seluruhnya. Bukankah hukum Taurat itu adalah rohani? Betul atau tidak? Ya, saudara harus bisa pahami. Hukum Taurat adalah rohani. Hanya orang-orang yang lahir dari roh yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan orang yang hidup dalam kedagingan? Orang Farisi, ahli Taurat adalah orang yang hidup dalam kedagingan. Dia tidak memiliki, sama seperti Niko. Dia adalah doktor, dia adalah ahli kitab. Dia tahu persis tentang kitab itu, di kitab Taurat. Dia tahu persis apa yang Allah inginkan, dia tahu itu. Saya ingin katakan kalimat dia tahu. Saudara, tapi dia belum mengalami lahir baru. Sehingga dia tidak bisa memenuhi semuanya itu. Oke, kita kembali lagi dengan Roma 7 ayat 14 tadi. Kalimat yang dikatakan terjual dan kalimat yang dikatakan kuasa dosa. Dan kau saat itu hidup 2000 tahun yang lalu bersama dengan Paulus di Roma. Saudara mau tahu bisnis apa yang paling betul-betul luar biasa pada waktu itu di Roma? Yang menggunakan kata terjual dan kuasa dosa. Saudara tahu bisnis apa yang paling itu? Ini bukan menjual tomat. Ini bukan menjual hewan. Tapi di sini dikatakan adalah terjual dan kuasa. Saudara harus mengerti, ini adalah disebutkan tentang penjualan perbudakan. Seorang budak terjual, maka dia ada di bawah kuasa tuannya. Siapa tuannya itu? Majikan yang baru, yaitu sifat dosa itu. Sifat dosa itu, saudara bisa lihat, itu ada di mana? Itulah ada dalam kehidupan dagingnya. Sebelum kita lanjutkan, walaupun nanti saya akan jelaskan lebih dahulu, saudara mungkin bingung dengan kata daging. Daging dibedakan dengan kata tubuh. Memang tubuh kita memiliki daging. Tapi daging di dalam Alkitab itu lebih menjelaskan kepada sifat daripada tubuh saudara. Yang paling pokok daripada tubuh saudara. Daging, saya katakan tidak bisa, itu hanya bekerja sendiri saja, yaitu tubuh saudara. Tidak. Daging ini harus berinteraksi dan dia bekerja sama, timbal balik bersama dengan jiwa saudara. Tapi jadi persoalan adalah, saya ulangi, jadi persoalan adalah, saudara harus tahu bahwa daging itu
Jiwa terdiri dari jiwa, interaksi kehidupan jiwa, kerjasama antara kehidupan jiwa dan tubuh, antara tubuh dengan jiwa, tetapi tidak melibatkan roh. Mengapa dia tidak mengundang roh? Sama seperti anak-anaknya Ayub. Mereka berpesta dan tidak mengundang sang bosnya yang harusnya memerintah hidup mereka, yaitu Ayub sendiri, orang tua mereka sendiri. Itu sebabnya mereka ditimpa bencana begitu saja. Mereka menjadi korban yang mereka layak untuk dibinasakan. Mereka layak untuk dimusnahkan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah melihat bahwa sikap seperti itu adalah sikap kedagingan. Itu adalah manifestasi gambaran tentang pemerintahan kedagingan. Jadi saudara harus bisa pahami yang disebut dengan kedagingan ini. Itu berbicara tanpa mengundang, melibatkan yang namanya roh. Mengapa roh tidak diundang? Khusus buat Niko, khusus buat mereka di luar saudara, di luar kehidupan kita, adalah karena mereka belum mengalami lahir baru. Kalau mereka yang belum mengalami lahir baru, roh mereka mati. Saya ulangi, roh mereka mati. Roh mereka tidak bisa bereaksi dengan kepada Allah. Roh mereka menjadi memble. Roh mereka mungkin sudah menyatu dengan jiwa. Selama hidup saudara, saudara tidak pernah tahu, bahkan Niko juga tidak tahu bahwa dia memiliki roh. Dan rohnya statusnya seperti apa dia juga tidak tahu. Karena dia sudah mengabaikan tentang yang namanya roh. Saudara bisa bayangkan kehidupan seperti ini. Maka dengan mudah, kehidupan saudara mudah terjual kepada suatu kuasa, majikan baru yang berkuasa atas hidup saudara. Majikan saudara adalah dosa. Karena saudara udah terjual. Seorang budak, dia tidak punya warisan, dia tidak punya hak, dia tidak punya keterikatan atau keterkaitan dengan semua asal usulnya dia. Dia menjadi hamba dan dia hanya bisa melayani majikannya. Kalimat ini sangat memberkati hidup saya. Terjual dan kuasa dosa. Saudara harus bisa bayangkan kalau saudara sudah terjual. Makanya apapun saudara yang bisa upayakan, saya katakan yang bisa mau upaya, itu hanya untuk menenangkan jiwa saudara. Oh, saya sudah lakukan hukum Taurat, tapi engkau tidak pernah, engkau lupa bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Itu bukan untuk konsumsi orang yang mau menenangkan jiwanya. Tetapi dikatakan, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Saudara bisa bayangkan ini kehidupan yang saya katakan sangat menyedihkan. Kita tidak tahu bahwa kita sudah terjual. Kita tidak tahu bahwa kita sudah menjadi budak. Kita tidak tahu bahwa kita sudah tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengatasi semuanya itu. Saya ulangi, seorang budak dia tidak bisa. Dia tidak bisa memiliki kuasa atas tuannya, atas majikannya. Ingat, ini berbahaya. Bahkan kalau seorang budak lari dari majikannya, kabur dari majikannya, saudara bisa melihat bahwa ini cerita bukan cerita omongan belaka, omong kosong belaka. Seorang budak, kalau dia akhirnya ditemukan oleh majikannya lagi, maka apa yang terjadi pada dia? Dia akan dihukum. Dan hukuman yang paling mengerikan adalah dia akan dipertontonkan tentang pemberontakannya. Karena ini akan memberikan efek jera kepada budak-budak yang dimiliki oleh majikan yang sama, yang lain. Karena atas perilaku daripada seorang ini, saudara mau tahu apa yang dilakukan? Pada umumnya di Timur Tengah, di Roma, di Yunani pada saat itu adalah apabila ini terjadi, apabila engkau kabur daripada majikanmu, engkau melarikan diri dengan kekuatanmu sendiri, maka hanya satu, yaitu disebut dengan hukuman salib. Saya mengerti kemudian mengapa Yesus harus disalib. Itu adalah kekuatan untuk merendahkan dia. Saudara bisa bayangkan kenapa dia harus disalibkan. Siapa yang meminta dia disalibkan? Bukan Pontius Pilatus. Justru Pontius Pilatus memberikan Yesus status, inilah raja orang Yahudi dari Nazaret. Inilah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Seperti itu, INRI, kalau saudara tahu tulisannya itu. Saudara mengerti itu. Tapi siapa meminta dia untuk disalibkan?
untuk merendahkan bahwa dia bukannya Mesias, bahwa dia bukannya yang agung. Orang Yahudi. Salibkan dia, salibkan dia. Saudara bisa paham tentang kehidupan ini. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, mungkin jangan sampai saudara mengantuk dalam hal ini. Saya ulangi sekali lagi, kehidupan daging harus segera di stop. Karena apa? Karena itu memberikan saudara menjadi status budak. Budak atas majikan saudara, yaitu dosa. Dari mana saudara menerima dosa? Cukup Adam yang berbuat dosa. Maka semua orang yang terlahir di dalamnya. Saya ulangi sekali lagi, saya akan menjelaskan pada hari ini kepada saudara. Mungkin pada hari ini atau mungkin minggu depan saya akan jelaskan kepada kalian. Saudara yang belum lahir, pada waktu Adam belum berbuat dosa, hidup saudara ada di dalam tubuhnya Adam. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan satu prosedur untuk manusia, yaitu benih menjadi generasi baru. Benih menjadi generasi baru. Benih menjadi generasi baru. Benih itu ada pada siapa? Pada awalnya Adam. Itu sebabnya saudara ada di dalam dirinya Adam. Saudara mungkin terlahir 6.000 tahun kemudian. Tapi bukan berarti engkau tidak memiliki benih dosa. Saudara sudah terlahir dari daging yang dikuasai oleh dosa. Bagaimana dosa menguasai hidup saudara? Cukup memberikan, cukup mempenetrasikan, memasukkan sifat dosa pada hidup saudara. Tidak setiap hari engkau mendengarkan kalimat, ayo curi uang orang itu. Ayo bunuh, ayo sakiti, ayo jangan hormati ayahmu. Tidak tiap hari engkau mendengar. Cukup sifat itu ada pada diri saudara. Saudara harus mengerti. Saudara mau tahu sifat daripada es adalah air. Mau saudara simpan seberapa lama, saudara mau tahu sebenarnya sifat dia seperti apa, tunggu sebentar lagi. Ketika matahari mulai terbit, panas mulai muncul, engkau akan mulai melihat ternyata es itu bukan benda padat. Ternyata es itu adalah zat cair. Saudara bisa mengerti tentang hal itu. Kelihatannya engkau kokoh seperti balok es. Kelihatannya engkau rohani seperti balok es. Kelihatan engkau seperti kristal. Kelihatannya engkau adalah orang yang transparan, jujur. Tapi tetap engkau adalah balok es yang sebenarnya adalah zat cair. Dan saudara bisa lihat itu, bahwa kita sedang membahas bahwa bagaimana orang-orang yang hanya lahir dari daging, dia berupaya untuk dia menjadi rohani dengan melakukan hukum-hukum Allah. Dia berupaya untuk melakukan hukum-hukum Allah. Bahkan kadang-kadang orang seperti ini lebih rajin daripada saudara dan saya kepada hukum-hukum Allah. Roma pasal 7 ayat yang ke-18 mengatakan ini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai dikatakan apa? Manusia. Di dalam aku, di dalam dagingku, digunakan kata sarx di sini sebagai manusia. Yaitu manusia tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, itu ada pada jiwa. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Patut saudara tulis. Berarti daging itu adalah interaksi atau joint venture atau kerjasama antara jiwa dengan tubuh. Mungkin kau kaget selama ini. Kadangkala tubuh menguasai jiwa, mengatur jiwa. Kadangkala jiwa mengatur tubuh. Dan mereka tidak mengontak roh. Meskipun rohmu mati, tapi dia tidak membiarkan kehadiran rohmu untuk memberikan masukan. Jadi saudara bisa lihat itu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saya ulangi ini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka jiwa manusia itu sendiri menolak kedaulatan roh.
Saya ulangi, menolak hingga menjadi budak tubuh. Dengan semua segala kegemarannya dari tubuh sendiri. Jelas saudara, saudara bisa lihat itu. Kenapa saudara harus tidur lama? Karena tubuh saudara berkata itu yang enak. Kenapa saudara harus melakukan perzinahan? Karena tubuh saudara mengatakan itu yang enak. Kenapa saudara harus menjadi makan kiri kanan, menjadi pelahap yang tidak mempedulikan tentang tubuh saudara lagi, tentang kehidupan saudara, tentang penyakit saudara, apalagi saudara tentang mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Mengapa? Karena engkau merasa dengan makan sebanyak mungkin, makan yang enak-enak, itu yang enak buat tubuhku. Selalu kita mengatakan hal demikian. Jadi saudara bisa lihat itu. Itulah sebabnya manusia itu disebut menjadi daging. Jadi saudara bisa lihat Yesus ini luar biasa sekali. Waktu berbicara kepada Niko, dia berhadapan dengan orang yang bukan penjahat menurut ukuran dunia, tapi adalah seorang yang sangat rohani menurut ukuran dunia. Ini adalah orang terpandang, orang yang banyak tahu tentang firman Tuhan. Tetapi ini adalah orang yang masih dalam kegelapan. Dia lihat pandangannya gelap. Dia tidak bisa mengerti apa yang Allah telah lakukan. Dia tidak mengerti itu. Itu sebabnya firman pertama kali yang diberikan oleh Yesus adalah dikatakan apa yang lahir daripada daging adalah daging, apa yang lahir daripada roh adalah roh. Yesus mengatakan penting sekali kau mengalami lahir baru. Jadi dengarkan saya, perhatikan saya. Dari 2 ayat di Roma pasal 7 tadi, saudara dapatkan kesimpulan begini. Manusia menjadi jahat karena manusia itu bersifat daging. Ini harus selalu ada di kepalamu. Manusia menjadi jahat karena manusia itu bersifat daging. Bukan manusia itu menjadi jahat karena pengajaran yang dia terima jahat. Bukan karena manusia itu berangsur-angsur lama-lama makin jahat. Makanya disebut manusia itu menjadi jahat. Bukan karena itu. Dan juga bukan karena manusia itu mengumbar-umbar nafsu. Bukan karena itu. Ingat siapa yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu? Niko. Saudara bisa lihat. Bukan manusia itu menjadi jahat karena dia bertindak sekendak hatinya. Bukan karena itu. Ataupun karena dia dikendalikan. Ataupun karena dia ditekan. Ataupun karena dia ditaklukkan oleh nafsu jahat tubuhnya. Bukan. Saya ulangi, bukan. Bukan manusia jahat. Bukan karena itu. Tapi manusia jahat karena bersifat daging. Jadi ingat saudara mau melihat mana manusia daging, dengarkan saya supaya engkau jangan mengalami kekeliruan. Mana manusia daging yang disebut dengan manusia jahat tadi, jangan ditinjau dari kelakuannya atau tabiatnya. Karena Niko yang ditemui oleh Yesus itu tidak sejati yang seperti engkau bayangkan, engkau nilai kepada orang-orang lain. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Mengerti saudara? Saudara bisa lihat apa yang mengoperasikan hidupnya. Itu sangat mendasar buat kita semua. Saya ingin membuka satu firman Tuhan. Saudara mungkin akan mulai kaget. Ayat ini sering sekali engkau membacanya. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-6. Ini dekat dengan Kejadian pasal yang kedua. Kejadian 6 tidak terlalu lama dari Kejadian pasal yang kedua. Karena ini sebelum air bah. Kejadian pasal 6, mari kita baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, betul? Siapa saja yang disukai mereka? Siapa saja yang dipilih oleh mereka? Jahatkah kalau kita memiliki istri, mengambil istri? Jahatkah kita kalau kita mengambil istri? Tidak jahat. Saudara harus lihat, selama engkau hidup dalam pola Allah tidak jahat. Tapi mari kita lihat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan setelah dia melihat tingkah laku manusia seperti itu. Saya ulangi, tingkah laku manusia seperti itu.
Berfirmanlah Tuhan, dikatakan apa? Rohku. Dia bilang tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Allah memberikan batasan kepada umur tubuhnya. Dia bilang rohku tidak bisa berkorporasi. Kenapa? Karena manusia kecenderungannya adalah tetap hidup dengan sifat dagingnya. Karena manusia itu adalah daging. Tidak bisa. Allah tidak bisa menolong, mengubah kedagingan yang sudah ada pada hidup saudara. Allah tidak bisa. Allah tidak memiliki kemampuan. Allah tidak bisa memberikan kekuatan. Itu sebabnya dia berikan alternatif kehidupan. Yaitu disebut dengan kehidupan roh. Saudara mengerti? Kalau engkau hidup dipimpin oleh roh Allah, yaitu dengan mulai dari kehidupan rohmu, maka engkau akan mematikan katanya perbuatan daging. Alkitab berkata mematikan, berarti menghilangkan sifatnya, tetapi engkau tetap daging. Saudara harus mengerti apa yang saya uraikan seperti ini. Bukankah saya sedang menjelaskan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, yaitu poin yang ke-6, yaitu bagaimana dia melenyapkan setiap kegelapan. Kegelapan itu adalah karena engkau salah mengerti. Jadi tetap tidak dapat mengubahnya menjadi bukan daging. Sebab apa? Sebab firman Allah telah menyatakannya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Betul atau tidak? Tidak dikatakan apa yang lahir dari daging akan diubah menjadi dari roh. Tidak. Dia bilang apa yang lahir dari daging adalah daging. Itu akan tetap daging. Allah memberikan batas beroperasinya kehidupan daging 120 tahun. Karena mereka melihat kecenderungan hati mereka. Dikatakan di sini, kita baca di ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, membengkak, menjadi agung, dan bahwa segala dikatakan kecenderungan hatinya, tujuan hatinya. Bukankah tadi saya katakan manusia yang sudah berdosa rohnya mati? Di sini disebutkan dengan kata hati. Hati itu saudara sudah ketahui, hati itu terdiri dari hati nurani, sementara ini mati, dan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa yang disebut dengan kecenderungan hati? Ini adalah kecenderungan hati yang tidak lagi melibatkan, yang sudah, yang mungkin melibatkan, tapi melibatkan roh, unsur hati nurani yang non-aktif. Saudara harus mengerti. Kira-kira, maka dia bilang, kecenderungan hatinya selalu membuahkan atau menghasilkan pekerjaan yang jahat semata-mata. Saudara bisa lihat. Apa yang dihasilkan dari daging tidak bisa engkau persembahkan kepada Tuhan. Apa saja. Kau rajin ke gereja. Kau rajin baca Alkitab. Tujuanmu untuk apa? Ada lagi orang yang betul-betul dagingnya termanifestasi. Dia katakan, tuh kan Papa bilang gak perlu rajin baca Alkitab. Yang penting aplikasi. Ini juga daging. Karena dia kecenderungan hatinya kemana? Sesuaikah hal seperti itu dengan standar dan ukurannya Allah? Kalau aku berdoa nggak perlu aku berbahasa roh. Yang penting Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Mengapa Tuhan harus mengatakan kita harus memperkatakan? Mengapa dikatakan ada kalimat dikatakan kita harus memberitakan? Memberitakan itu nggak bisa kalau dalam hati. Jangan seperti tiga temannya Ayub. Melihat keadaan Ayub nggak berbicara selama 1 minggu, hanya memandang. Inilah orang-orang yang selalu berbicara, Tuhan tahu hatiku. Aku tidak perlu ungkapkan, Tuhan tahu hatiku. Bagaimana Tuhan tahu kalau engkau tidak pernah mengungkapkannya? Karena dia mengatakan adalah beritakan, perkatakan, ungkapkan.
Saudara harus bisa paham apa yang saya maksudkan ini. Jadi di Alkitab di sini dijelaskan adalah kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga, dengarkan saya, manusia itu dengan akal budi dia bisa melayani apa? Dengan akal budi, yaitu bagian salah satu daripada jiwanya. Dia bisa melayani hukum Allah. Padahal hukum Allah itu harus dilayani mulai dari dalam rohmu. Saudara harus bisa mengerti. Dan bukan dengan rohnya ini. Dan lalu kemudian dengan dagingnya, yaitu kumpulan daripada jiwa dan tubuhnya, mereka melayani hukum dosa. Mari kita lihat sekali lagi di Roma pasal 7 tadi. Ini luar biasa Roma pasal 7 ini. Saya sangat suka sekali untuk membaca kitab Roma 6, 7, dan 8. Roma pasal 7, mari kita mulai dari ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Kalau saudara baca ini perlahan-lahan saudara akan mengerti. Jadi ketika engkau masih hidup di dalam daging, kalau engkau hidup sekarang ini terus mengoperasikan padahal engkau sudah memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan rohani dan kehidupan daging. Tapi engkau terus beroperasi dalam kehidupan daging, betul tidak? Maka apa yang terjadi? Dikatakan kerinduan atau hawa nafsu dosa, betul tidak? Itu akan dibangkitkan, dirangsang oleh siapa? Oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya memiliki satu kata, yaitu jangan. Itu adalah rohani. Allah ingin melindungi hidup saudara. Tapi dengan kata jangan, saudara tahu, saudara dirangsang oleh sifat dosa dalam hidup saudara. Saudara bisa lihat itu. Bekerja dalam anggota-anggota tubuhmu. Mungkin kau berkata, sekali kan gak apa-apa. Sekali kan setelah itu aku minta ampun dosa. Tidakkah engkau sadar? Setiap engkau memajukan langkah hidupmu kepada kehidupan daging, bukankah kehidupan rohanimu terhenti pertumbuhannya? Kau yang saya berbicara kepada, bukan kepada Niko. Saya berbicara kepada orang, bukan orang-orang seperti Niko, tapi saya berbicara kepada saudara yang sudah memiliki dua kehidupan. Saudara harus bisa paham apa yang saya maksudkan ini. Kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi jangan dikatakan dari hukum Taurat. Jangan dipercaya, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, kenapa saudara menjadi terjual di bawah kuasa dosa? Daging, itu penyebabnya. Sifat dosa itu ada di situ. Dia menjadi majikan selama engkau berdiri di dalam daging. Kemudian di ayat 26-nya dikatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani, ini kesimpulannya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ini yang disebut dengan engkau dengan akal budi melayani hukum Allah. Dari apa yang kau tahu, ini namanya engkau kembali lagi makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Waktu Allah ingin melindungi manusia, mencegah manusia untuk jatuh dalam dosa, apa yang Allah firmankan tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Jangan kamu makan. Jadi kalimat pertama yang keluar adalah jangan. Spirit yang keluar pertama kali adalah jangan. Jadi hukum Taurat selalu berkata jangan. Saudara bisa lihat itu. Aku manusia celaka. Oh, saudara manusia celaka atau bukan? Tergantung. Betul tidak? Siapa yang nulis ini? Paulus tidak malu. Dia tulis, dibaca oleh miliaran orang di dunia ini tentang kondisi dia. Dia bilang, jadi dengan akal budiku, dikatakan apa? Aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, tubuh jiwaku, betul nggak? Aku melayani hukum dosa, itu menjadi hukum. Selama saudara hidup di bumi ini, di dunia ini, saudara terkena dengan hukum gravitasi. Tapi kalau engkau sudah hidup di antariksa, engkau tidak terkena hukum gravitasi. Engkau bisa melayang-layang di mana. Kalaupun engkau mengeluarkan air matamu itu akan melayang terus. Dan dia tidak ada air mata jatuh.
berderai seperti bunyi lagu. Tidak ada seperti sebuah lagu yang mengatakan air mata jatuh berderai katanya. Tidak ada. Di antariksa itu tidak berlaku karena tidak ada hukum gravitasi. Saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi saudara bisa lihat di sini penjelasannya sangat jelas. Jiwa manusia telah menuruti tubuh dengan segala godaan berasal dari dunia. Ingat, tubuh memiliki kemampuan dengan indranya untuk mengakses kepada hal-hal yang natural, kepada dunia material. Sehingga saudara bisa lihat jiwa manusia menuruti tubuh, jiwa menuruti tubuh. Bukankah itu yang disebut dengan daging? Lalu kemudian tubuh digoda oleh semua apa yang ini pada dunia. Apa yang dia lihat dari dunia. Apa yang dia butuhkan. Apa yang dia bisa akses daripada dunia. Itu kemampuan tubuh. Tidak ada kemampuan jiwa. Itu adalah kemampuan tubuh melalui panca indera saudara. Dan akhirnya saudara bisa lihat. Sehingga manusia itu tunduk di bawah kuasa daging. Kekuatan itu daging. Dan jiwa pun akhirnya menjadi milik daging. Jadi manusia yang belum lahir baru akan tetap terus menerus sampai pada matinya. Ini kalau belum lahir baru. Akan tetap hidup secara daging. Itu akan menjadi siklus kehidupannya terus menerus. Dan mereka akan dimurkai oleh Allah. Mereka mengikuti penguasa dunia ini. Betul tidak? Mari kita lihat sama-sama di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 3. Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apamu yang mati? Ini tidak surat ditulis kepada korban yang meninggal dunia dari COVID-19. Bukan itu maksudnya. Ini adalah orang yang masih hidup. Yang masih bisa membaca tulisan Paulus. Kamu dahulu sudah mati. Karena pelanggaran dan dosa. Kamu hidup di dalamnya. Lihat. Dosa majikan. Saudara mengerti? Mengakibatkan kau mati. Rohmu mati. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Bagaimana engkau bisa mengakses dunia ini? Hanya tubuhmu. Tubuhmu memberikan informasi kepada jiwa. Karena kamu mentaati, dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa yang tidak terlihat. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang jahat. Sebenarnya dahulu kami, kata Paulus, semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Sudah bisa lihat itu. Flesh digunakan, daging, sarx di sini. Dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat, total seluruh jiwanya. Orang sudah tidak bisa lagi membedakan. Ini seperti mencampur tinta ke dalam air yang masih bersih seperti ini. Saudara tidak akan pernah bisa memisahkan tintanya itu lagi. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, dikatakan. Sama seperti mereka yang lain. Murka Allah ada apabila saudara hanya menjalankan satu kehidupan saja. Saudara yang sudah lahir baru tidak perlu ragu. Ini kabar gembira buat saudara semua. Kabar gembira buat saudara adalah saudara tidak perlu hidup menurut daging. Saudara sekarang memiliki kehidupan rohani. Makanya saya bisa pastikan, saya bisa berikan jaminan. Dan ini bukan jaminan keselamatan, ini jaminan dari Allah sendiri. Mereka yang sudah lahir baru tidak pernah akan ditolak oleh Allah. Mungkin kau mengalami jatuh bangun dalam kehidupanmu yang baru. Tidak peduli. Allah akan mengatakannya, aku pernah melahirkan hidup orang ini. Dan dia tidak akan pernah membantahnya. Meskipun perbuatan hidupmu mungkin seperti itu, jahatnya. Roma pasal 6 mengatakan, apakah kita harus bertekun dalam dosa? Tidak. Karena bukankah kita telah mati bagi dosa? Jadi saudara bisa lihat itu, daging tidak pernah bisa diubah. Saya ulangi, tidak bisa. Tapi daging bisa dimatikan. Itu sebabnya sangat penting buat saudara untuk saudara bisa mengerti. Jangan sampai engkau dimurkai oleh Allah oleh karena engkau belum mengalami lahir baru. Ada banyak orang persoalannya dimurkai oleh Allah. Itu disebut dengan pemberontakan terhadap Allah. Itu disebut menjadi musuhnya Allah. Oleh karena apa? Mereka hanya memiliki satu kehidupan.
Kalau Allah menemukan dalam hidup saudara, engkau hanya memiliki satu kehidupan, maka saya ingin katakan kepada kalian, Allah akan terus, murka Allah akan berlangsung sejak engkau lahir sampai engkau dipanggil oleh Tuhan. Oke, saya ingin tambahkan lagi berita yang terbaik buat saudara, supaya saudara lebih bergairah. Kekuatan daging itu sangat lemah. Sangat lemah untuk memenuhi tuntutan Allah. Sangat lemah. Katakan lemah. Lemah artinya tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan sedikit pun juga. Mari kita lihat sekarang Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya dagingnya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Nah, kalau Allah ada dalam rohmu, engkau memiliki kemampuan. Engkau memiliki kekuatan. Terima kekuatan Allah. Engkau tidak pernah sadar bahwa kekuatan Allah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, ada di dalam rohmu. Kemudian dikatakan lagi, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Dia mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Betul tidak? Yang serupa. Kenapa Yesus harus diutus? Minggu depan saya akan bagikan kepada saudara, walaupun hari ini icip-icip sajalah, tentang penebusan. Saudara akan kaget mendengarkan karya penebusan Allah yang disebut dengan karya salib itu. Kaget. Minggu depan saya akan sampaikan itu. Di sini dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saya akan bagikan minggu depan. Saya akan menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat, itu tuntutan Allah, dikatakan apa? Digenapi di dalam kita. Jadi cara satu-satunya saudara harus lahir baru dulu. Karena dengan lahir baru, engkau akan bisa menghukum daging. Setelah engkau menghukum daging, baru tuntutan hukum Taurat yang rohani tadi. Yang saudara lihat, yang rohani tadi. Yang gak boleh satu pun diabaikan. Karena engkau satu pun diabaikan, itu akan berdosa terhadap seluruhnya. Bersalah terhadap seluruhnya, kata kitab Yakobus. Jadi tuntutan hukum Allah, tuntutan Allah itu bisa engkau penuhi. Saudara bisa lihat, digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini kabar gembira buat saudara. Saudara bisa lihat itu. Matius 26 ayat 41 dikatakan, Yesus mengatakan demikian, tidakkah engkau bisa bertahan, berdoa bersama-sama dengan aku? Dia bilang, dia katakan apa? Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Daging lemah, tapi roh penurut. Markus 14 ayat 38 juga sama. Jadi saudara bisa lihat kekuatan daging itu, dengarkan saya, itu sangat lemah untuk memenuhi tuntutan Allah. Ini perlu saudara ketahui. Ini perlu benar-benar cerah buat hidup saudara, pemahaman saudara. Sangat lemah untuk memenuhi tuntutan daripada hukum Allah. Tetapi kekuatan daging, saya ulangi, kekuatan daging itu sangat kuat dalam hal melakukan dosa, dalam hal menuruti ego, keakuan, serta dalam hal kekuatan daging ini sangat kuat dalam hal memusuhi atau bermusuhan, bertentangan dengan Allah. Saudara mungkin bingung. Roma 8 ayat 7, mari kita baca, saudara masih ada di kitab Roma. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara nggak bisa merubahnya lagi. Keinginan daging. Apa yang keluar daripada, apa proses, apa pekerjaan daging? Dikatakan apa? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tuntutan Allah tidak bisa dipenuhi dalam daging.
Jadi ini kalau saya adalah Yesus lalu berkata kepada Niko, jadi Niko, begitulah penjelasannya. Jadi satu-satunya jalan adalah kau harus lahir baru. Memulai kehidupan rohani. Karena hanya kehidupan rohani yang bisa memenuhi tuntutan daripada Allah. Oke? Oke, sekarang kita akan membuat suatu kesimpulannya. Daging tidak berdaya atau tidak mampu untuk melakukan dan untuk takluk pada hukum Allah. Saudara udah jelas. Sebab itu kedinginan daging itu selalu berseteru dengan Allah. Kalau kau baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 juga ada. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jika engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara bisa lihat kasih berarti sesuatu yang berasal dari Allah. Yang merupakan kodratnya Allah, yang merupakan karakteristiknya Allah. Allah itu adalah kasih. Itu tidak ada pada hidup saudara. Sebab semua yang dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, semua keinginan, dan keangkuhan hidup, kemegahan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bukanlah berasal dari Bapa. Saya ingin kalian mengucapkan kalimat, bukanlah berasal dari Bapa. Di dalam kehidupan saudara, organ apa yang bukan berasal dari Bapa? Jiwa. Betul. Dia bukan berasal dari Bapa. Kemudian apa lagi? Tubuh. Dia dari bumi ini. Bumi diciptakan oleh Allah, lalu Allah mengambil sebagian daripada bumi. Dia bukan berasal dari. Lalu kemudian apa saudara yang berasal dari Bapa? Roh. Kalau begitu dia akan mulai dari roh. Ada kuncinya, saudara udah pegang. Tapi saudara tidak pernah gunakan kuncinya itu. Jadi daging tidak berdaya, tidak mampu untuk melakukan. Menurut Roma 8 ayat 7 itu tadi kita baca. Tidak mampu untuk melakukan dan takluk kepada hukum Allah. Sebab apa? Keinginan daging itu selalu bermusuhan dengan Allah. Meskipun daging mengamalkan hukum Taurat. Dengarkan saudara. Kelihatannya saudara lihat orang-orang cakep-cakep nih. Wah, indah-indah kehidupannya, perilakunya. Mengamalkan hukum Taurat di mana-mana. Tapi hanya karena iman kata Tuhan. Orang iman dari Yesus Kristus dengan percaya dalam Kristus. Yang penting buat saudara. Setiap saya khotbah saya selalu ingin membuat saudara shock. Karena kalau saudara nggak shock, saudara tidak pernah sadar bahwa saudara ada dalam kegelapan. Dan saudara masih tetap gelap. Saudara bisa belum mengerti tentang kehidupan saudara. Mari kita buka sekarang Galatia 2 ayat yang ke-16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena dia bilang apa? Iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada siapa? Katakan kepada Kristus Yesus. Sebenarnya ini kalimat salah. Sebab itu kami pun telah percaya ke dalam Kristus Yesus, bukan kepada. Oke, minggu depan saya akan jelaskan ini lebih lagi. Selama ini masih banyak kegelapan dalam hidup saudara. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, betul tidak? Semua menggunakan kata dalam. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara mungkin agak kaget. Bahasa Indonesia mengatakan sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Alkitab tidak mengatakan percaya kepada Kristus Yesus. Dikatakan begini, knowing that a man is not justified by the works of the law. Dengan kata seorang pun tidak bisa dibenarkan karena melakukan dikatakan hukum Taurat, but by faith in Jesus Christ, dalam Kristus Yesus. Alkitab bahasa Indonesia masih tepat supaya saudara benar-benar terarah dengan benar. Lalu kemudian even bahkan
We have belief. Ketika kita percaya in Christ Jesus. Di sini digunakan kata, diterjemahkan kata kepada Kristus, bukan in dalam Kristus Yesus. Buka Alkitabmu Yohanes 3 ayat 16 supaya saudara mengerti. Yohanes 3 ayat 16. Saudara perlu membaca Alkitab ini dengan benar. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya, dia bilang apa? Kepadanya. Ya betul? Dikatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Padahal di sini dikatakan apa? Dikatakan apa? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him. Percaya kepada Yesus beda dengan di dalam Yesus. Wah, jangan saudara menjadi tidak nyaman sekarang duduk. Saudara mulai gerah. Papa, ini apa-apa nih? Apakah selama ini aku tidak percaya di dalam dia? Oh, bukan itu. Saya tidak mengajarkan saudara menjadi galau, menjadi bimbang iman saudara. Sangat berbeda sekali saudara. Saudara percaya kepada Yesus. Percayakah engkau bahwa dia telah mati? Percaya. Percayakah dia bahwa dia telah bangkit? Percaya. Percayakah dia telah naik? Percaya. Percayakah dia duduk di tahta di surga? Percaya. Percaya atas berita yang saudara dengar. Tapi berbeda dengan percaya ke dalam atau di dalam dia. Karya penebusan ini luar biasa sekali saudara. Oke, tinggalkan itu saja. Biarkan itu menjadi PR buat hidup saudara. Supaya saudara sekarang makin akurat. Jadi jika manusia itu bersifat daging, maka Allah telah menetapkan dengan pasti bahwa manusia itu hanya dibenarkan bukan karena melakukan hukum. Karena manusia sudah bersifat daging. Saudara tahu kecenderungan hati daging seperti apa. Saudara harus bisa pahami itu. Tetapi harus karena percaya ke dalam Kristus Yesus. Hanya itu saja. Mari kita baca sekarang Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang ke-20. Kita baca mulai dari ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan, menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Kemudian ayat 28-nya. Jika demikian, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Luar biasa. Jadi daging itu tidak memiliki daya apa-apa untuk melakukan hukum. Tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kelihatannya baik pada pemandangan Allah. Tapi siapa yang bisa mengubah firman Tuhan yang mengatakan bahwa daging tidak berdaya untuk melakukan hukum. Orang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum. Siapa yang bisa mengubah firman itu? Tidak ada. Allah sendiri pun tidak memiliki kemampuan untuk mengubah firman itu. Bagaimana dengan saudara? Tidak mungkin. Hal yang berikutnya yang saya mau sampaikan, dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kau baca lagi di Roma pasal 8 ayat yang ke-8, bukankah tadi kita lihat bahwa Allah hanya berkenan kepada mereka yang memiliki iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara bisa lihat, orang yang hidup dalam daging itu tidak pernah bisa berkenan kepada Allah.
Karena dia tidak mengoperasikan dirinya dengan iman. Tapi sekarang saya ingin bagikan kepada saudara Roma 8 ayat yang ke-8. Ini dengan tegas mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sudah titik. Jangan ditambah-tambahi ataupun dikurangkan. Allah tidak bisa berkenan. Saudara tidak bisa menghampiri Allah. Tidak ada satu ukuran pun juga yang dilihat oleh Allah. Satu dasar supaya saudara bisa menghampiri Allah. Saudara bisa bayangkan, banyak orang mencoba menyembah Allah dengan kedagingan. Yesus dengan tegas mengatakan satu pasal setelah dia bertemu dengan Niko, dia bertemu dengan wanita Samaria. Dia katakan, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Tidak bisa ada unsur daging. Saudara bisa bagaimana mungkin? Jadi saudara bisa lihat ini 3 hal tentang daging terhadap hukum Allah. Kalau begitu, yang pertama dia tidak berdaya melaksanakan hukum Taurat. Yang kedua, dia katakan daging tidak takluk pada hukum Allah atau selalu menjadi musuh Allah. Yang ketiga adalah daging tidak berkenan kepada Allah. Apapun yang keluar daripada daging, kelihatannya itu adalah cocok untuk orang-orang untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di dunia ini. Kelihatannya tetap daging itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara bisa bayangkan itu. Jadi saudara bisa lihat, kita sudah membaca tadi Kejadian 6 ayat yang ketiga, bahwa manusia itu hanya daging belaka. Allah tidak bisa mengubahnya. Justru Allah menarik rohnya, membatasi kerja rohnya, memberikan umur 120 tahun. Siapa yang hidup dalam 120 tahun? Orang yang pertama setelah air bah, setelah Allah musnahkan, itu adalah Nuh. Kemudian Sem, kemudian Ham, kemudian Yafet. Dan mungkin orang yang terakhir adalah Musa. Musa hidup 120 tahun. Jadi saudara bisa lihat itu, mengapa manusia hidup dalam kedagingan atau hidup dalam daging. Allah melihat itu selalu kecenderungan hatinya adalah jahat. Saudara bisa lihat itu di Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23, mari kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan, dikatakan apa? Memuaskan kehidupan daging, bukan duniawi. Karena di sini digunakan kata flesh. Flesh ini digunakan kata sarx. Saudara bisa lihat itu. Peraturannya kelihatan baik. Semuanya kelihatan baik. Itu sebabnya harus hati-hati, saudara. Banyak engkau menemukan tempat-tempat ibadah, aturan-aturan dalam gereja yang kelihatannya bagus, semua serba keteraturan, tetapi itu semua datang daripada daging. Kita harus hati-hati. 2 Petrus 2 ayat yang ke-18, 2 Petrus 2 ayat yang ke-18. Dikatakan sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Baru saja orang bertobat. Tapi mereka mengucapkan kata-kata apa? Dia bilang kata-kata yang congkak, hampa. Dan mempergunakan apa? Melalui apa? Mempergunakan atau melalui apa? Dikatakan melalui hawa nafsu daging. Di sini bukan hawa nafsu cabul, tapi hawa nafsu daging. Dikatakan apa? Through the lust of the flesh. Kita bisa lihat kata-kata. Jadi daging itu penuh dengan kekuatan rohnya. Roh siapa yang bekerja dalamnya? Roh jahat. Dia bisa pastikan roh jahat. Engkau tidak perlu untuk melihat orang kerasukan setan di mana-mana dan dia bisa berbuat semaunya, berontak di mana-mana. Engkau cukup bisa melihat orang dari tipe-tipe yang seperti ini. Saudara bisa lihat itu, kehidupan seperti itu. Daging berbahaya buat hidup kita. Kita tidak patut untuk hidup kita dalam daging. Jadi saudara bisa lihat itu, Allah sendiri melihat kerusakan daging itu telah melampaui kekuatan Allah. Sehingga dia tidak bisa mengubahnya menjadi yang bersifat tidak daging.
Allah tidak bisa mengubahnya, melampaui kekuatan Allah. Saudara bisa bayangkan kehidupan seperti itu. Jadi upaya manusia sendiri untuk mengubahnya, Allah sendiri tidak punya kekuatan untuk bisa mengubah daging menjadi roh. Tidak bisa. Saya ulangi, tidak bisa. Lalu upaya manusia sendiri untuk mengubah, memperbaikinya akan berhasilkah menurut saudara? Tidak mungkin. Saudara tidak akan pernah bisa. Tetap apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ini adalah firman Tuhan yang kekal. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Daging tidak bisa diubah sifatnya atau dikekang. Serta Allah juga tidak memiliki tujuan untuk mengubah daging. Tetapi Allah mengaruniakan kepada manusia, sudah kita baca tadi, Kristus Yesus oleh iman katanya kepada ke dalam Kristus Yesus mengaruniakan kepada manusia kehidupan yang baru yang akan membantu Allah. Saya ulangi, yang akan membantu Allah di dalam hidup saudara untuk mematikan dagingmu. Membuat sifat daging itu mati. Saudara bisa bayangkan itu. Daging tidak bisa dirubah. Selama hayat dikandung badan katanya. Daging tidak bisa dirubah. Allah juga tidak punya program. Allah tidak punya tujuan, tidak punya niatan, tidak punya target untuk mengubah yang daging dalam hidup manusia menjadi roh. Jadi saudara dirubah menjadi sama seperti malaikat. Allah tidak punya program itu. Jadi saudara bisa lihat itu urutannya tentang hukum Taurat itu. Satu diabaikan, kau berdosa terhadap seluruhnya. Dan di Roma pasal yang ketiga, kalau saudara tahu, Roma pasal yang ketiga, ini kelihatannya adalah karena kau merupakan manusia daging. Roma pasal 3, ayat yang ke-20, saudara akan lihat di sini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena, kenapa? Justru oleh hukum Taurat, orang memiliki pengetahuan atau mengenal dosa. Mengapa? Mari kita lihat sekali lagi sama-sama Roma 8 ayat yang 3. Kenapa orang jadi mengenal dosa? Bukankah saya mau melakukan hukum Taurat? Tapi justru saya makin mengenal dosa. Mengapa? Mari kita lihat saja di Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi daging tidak mampu untuk melakukannya. Makanya justru melalui hukum Taurat yang kau punya niatan untuk melakukannya, justru kau hanya mengenal yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Jadi kau hanya mengenal dosa, tapi engkau sendiri tidak berdaya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Ini ya. Dan semakin manusia melakukan Taurat, maka semakin menyadari betapa dirinya penuh dosa. Ini tidak mampu, ini tidak mampu, ini tidak mampu, ini mustahil. Saudara mengerti? Ini firman Tuhan tidak bisa dilawan. Dikatakan di sini dia bilang gitu. Dengan jalan mengutus dia dikatakan tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Apa yang Allah lakukan? Dia tidak pernah mengubah daging saudara. Itu yang harus saudara ingat. Tetapi kemudian dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Harus fair dong. Daging yang sama. Memiliki butir-butir darah, memiliki limpa, memiliki lever, memiliki ginjal, memiliki otak yang seperti ini yang harus dialirin oleh darah juga, harus memiliki oksigen, nutrisi. Dia bilang yang serupa ini harus dimiliki oleh Yesus. Jadi Yesus adalah pembuktian jalan Allah itu. Oke. Minggu depan saya jelaskan tentang karya penebusan. Saudara akan mungkin kagum untuk melihat karya penebusan Yesus itu luar biasa sekali. Dia bukan hanya menebus rohmu, dia menebus seluruhmu. Itu sebabnya Allah mengirim anaknya yang serupa dengan daging. Saya ulangi, serupa dengan daging yang berdosa, tetapi bukan daging yang berdosa, serupa. Saudara mengerti arti kata serupa? Serupa itu ada dua kalimat. Bisa dikatakan dia identik,
Tapi bisa juga dikatakan dia merepresentasikan. Jadi Yesus mengambil serupa untuk merepresentasikan, untuk nanti dia bisa membuktikan. Sekali aku berhasil, berarti manusia sekarang punya jalan yang baru. Saudara mengerti maksud saya? Ini luar biasanya. Itu sebabnya dia memakai tubuh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mirip seperti itu. Serupa dengan itu. Tapi Ibrani 4 ayat 15. Dia merasakan kelemahan-kelemahan saudaranya. Tapi dia tidak berbuat. Dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Saudara tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kata serupa digunakan kata di dalam perjanjian lama. Pada bahasa Ibrani dikatakan kata demut. Itu saudara mau catat H18:23. Kalau dalam bahasa Yunaninya digunakan kata homoioma. Homoioma. Itu lebih digunakan kata representasi. Itu G3667. Saudara bisa lihat. Mengapa Yesus harus mengambil kata serupa? Ini penting. Walaupun minggu depan saya jelaskan tentang karya penebusannya. Oke, kita buka contekan hari ini. Oke, saudara harus bisa paham. Satu orang berdosa melakukan pelanggaran, maka penghukuman itu menjalar kepada semua orang. Saudara setuju? Oke? Tapi satu orang taat. Saya ulangi, satu orang taat. Saudara harus lihat. Dan berbuat benar, maka semua orang juga harus bisa dibenarkan. Itu fair. Betul atau tidak? Saudara harus fair. Iblis hanya menggocoh Adam dan Hawa. Lalu kenapa saudara sampai Abraham dan seterusnya, saudara juga yang hidup 6.000 tahun yang akan datang setelah Adam, saudara harus menanggungnya. Sebabnya Allah mengambil batas waktunya. Roma pasal yang ke-8, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama, kita periksa ayat ini. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging. Kita ada sesuatu yang harus kita bayar dari daging. Hidup, supaya hidup menurut daging. Tidak ada yang kurang dalam daging. Bukan, tidak. Itu kita tidak perlu hidup di situ. Ayat 18-nya dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dari dalam kita dikatakan. Shall be revealed in us, dari dalam. Dalam kita. Kemuliaan itu akan dimulai dari dalam. Kemudian ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Luar biasa. Saat anak-anak Allah, mereka menantikan saudara. Ada banyak orang menantikan saudara, betul? Ini penting buat saudara. Mari kita lihat sekarang sama-sama ayat pasal 5. Sorry saudara, pasal 5. Supaya bisa menjelaskan, satu orang berdosa, semua ikut berdosa. Satu orang benar, semua ikut benar. Seluruh dunia menantikan saatnya anak-anak Allah. Yaitu orang-orang yang lahir dari Allah. Dia menantikan kemuliaan yang datang dari hidup saudara. Roma pasal 5 ayat 12, mari kita lihat. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh, dosa masuk ke dalam dunia bukan oleh 2 orang, bukan oleh 3 orang. Bukan oleh satu kampung. Tidak, bukan dari Sodom dan Gomora. Bukan dari kota yang bernama kota Henoh yang dibangun oleh Kain. Bukan. Bukan dari satu kota, tapi dari satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Katakan menjalar. Spread digunakan kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara beberapa kali kata apa di ayat 12-nya? Sebab itu. Betul? Sebab itu. Cari lagi sebab itu ada di mana? Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Tadi dijelaskan ayat 12. Semua orang beroleh penghukuman. Betul? Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Itu siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Yaitu saudara juga ikut. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini?
Yesus, semua orang menjadi orang benar. Ini firman Allah. Ini tidak bisa saudara rubah. Tidak perlu saudara tafsirkan. Ayat itu begitu bunyinya. Oh, luar biasa sekali ini. Ini dahsyat buat hidup saudara dan saya. Saudara bisa hanya satu orang, saudara termasuk di dalamnya. Satu orang benar, saudara termasuk di dalamnya. Saudara mengerti? Apa yang dilakukan oleh Adam ternyata hanya termanifestasi, investasi dari dosa Adam itu hanya di daging. Lalu kemudian ketaatan kepada Yesus, Yesus menyuruh Niko untuk lahir baru. Dia memiliki jalur yang baru. Ya, ada yang disebut dengan kelahiran yang baru. Ini lahir dari daging, yaitu melalui Adam. Ini lahir dari ketaatan, itu melahir daripada Roh Allah. Berarti, saudara bisa lihat, kita juga bisa dibenarkan. Sorry saudara, saudara perlu hadir minggu yang akan datang. Jadi saudara bisa lihat di sini, Yesus mengambil kata serupa. Dia mengambil serupa tubuh atau daging di mana manusia jatuh dalam dosa. Sebab apa? Kalau dia memakai tubuh yang lain, dia memakai tubuh superhero, maka saudara nggak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena pembandingnya salah. Apple to apple. Apel kepada apel. Meskipun satu-satu. Pembandingnya bukan angkanya, tapi pembandingnya harus jenis yang sama. Pisang harus pisang. Bahkan pisang sendiri terdiri dari apel sendiri, terdiri dari bermacam jenis. Kalau saudara apel Malang, harus dengan apel Malang. Jangan apel Malang dengan apel Fuji. Betul tidak? Atau apel Washington. Itu berbeda. Harus sama. Ini yang disebut dengan serupa. Yesus ambil, seolah-olah begini. Alkitab saya, Bible saya, Injil saya mengatakan ini. Dia berkata pada Allah Bapa. Dia bilang, Bapa, aku mau ngambil. Aku mau mengambil tubuh manusia. Kenapa sih manusia ini jatuh terus dalam dosa? Seolah-olah ini percakapan di sorga. Kenapa manusia terus jatuh dalam dosa? Oh, aku mau coba. Bapa memperingatkan, nak, hati-hati. Bisa-bisa engkau nggak kembali ke posisimu di sini. Kalau engkau gagal. Lihat, miliaran manusia sudah gagal. Bahkan orang-orang yang pernah kupanggil pun gagal. Selalu mereka bergumul. Seberapa hebat sih, seberapa kokoh si Abraham itu. Semua orang memuji dia kokoh. Coba lihat nak. Sekokoh-kokohnya dia tetap dia jatuh. Yesus berkata, Bapa, kalau bukan aku siapa lagi? Oke. Kau baca Filipi pasal yang kedua. Itu PR bagi engkau sebelum minggu yang akan datang. Dia mengambil rupa manusia, bahkan rupa hamba. Luar biasa. Memiliki sifat hamba. Ini yang dahsyat dalam diri Yesus. Bukankah kita sedang membahas tentang kematian daging, supaya saudara mendapat terang Tuhan. Saudara bisa lihat itu. Jadi serupa dengan daging manusia. Sehingga bisa dikatakan Yesus bisa mewakili manusia. Sehingga Roma pasal 5 ini tergenapi. Apa artinya tergenapi? Arti kata tergenapi adalah orang tidak bisa berbantah. Saya ulangi, orang tidak bisa berbantah bahwa Yesus sudah melakukannya dan itu termasuk juga keselamatan buat aku. Aku bisa dibenarkan. Allah punya prinsip, alam roh punya prinsip. Satu melakukannya dosa, semua menjalar. Tapi satu melakukannya benar dan membuktikan dengan memakai tubuh yang sama, daging yang sama, yang rentan terhadap dosa. Dengan demikian, maka orang akan bisa dibenarkan. Jadi saudara bisa lihat ini dengarkan kalimat saya. Yesus yang adalah anak Allah dan adalah firman Allah yang dikirim Allah ke dunia ini, dia harus mengenakan tubuh manusia yang serupa dengan tubuh manusia yang sudah berdosa. Dia harus mengenakan tubuh yang sama, yang tubuh seperti manusia yang sudah berdosa, dan juga mengalami proses yang sama dengan manusia. Dilahirkan oleh seorang ibu, bukan dilahirkan oleh seorang bapak.
Hal ini untuk membuktikan keadilan Allah. Saya ulangi, untuk membuktikan keadilan Allah. Bahwa dosa dalam daging yang sama harus dihukum. Bagaimana Yesus menghukum daging? Betul tidak? Dihukum, dihakimi, dan lalu kemudian dimatikan. Allah menunjukkan jalannya untuk menyelamatkan manusia kembali. Dan bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Saya ulangi, yakni manusia sebagai insan jiwani menjadi insan rohani. Bukankah manusia pertama diciptakan adalah, makanya dia mudah jatuh dalam dosa, adalah karena dia adalah makhluk jiwani. Tapi Allah menginginkan untuk sesuatu yang lebih besar, karena ini dikerjakan oleh firman yang menjadi manusia, ini dikerjakan oleh anak Allah sendiri, itu menjadi makhluk yang lebih besar daripada ciptaan yang pertama, yaitu makhluk rohani. Apa yang Allah lakukan? Allah tunjukkan di Taman Eden apa yang dikerjakan. Ketika dia dapati bahwa manusia bersembunyi, manusia sudah berdosa, apa yang dilakukan? Manusia bukan menyadari dosanya, manusia bersembunyi dari Allah. Bukan mencari solusi. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Apa yang kemudian Allah lakukan, Allah kerjakan adalah Allah mengganti pakaian manusia. Dengan mengorbankan binatang, kambing domba tentunya, anak domba pada saat itu. Ini adalah suatu gambaran simbolik yang profetik sekali apa yang Allah kerjakan di kemudian hari. Untuk menutupi tubuh dosa manusia. Darah tercurah. Karena kulit binatang diambil. Saudara bisa bayangkan, itu hal yang mengerikan. Di mata Allah, kulit binatang diambil, darah tertumpah. Lalu kemudian Allah berfirman, salah satu dikatakan, manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Saudara bisa bayangkan, manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Tahu yang benar, tahu yang baik, tahu yang jahat. Jangan sampai dia mengambil pohon kehidupan itu. Saudara bisa lihat itu, manusia telah menjadi sama seperti kita. Allah telah melihat jauh di sana. Allah telah melihat 4.000 tahun kemudian bahwa manusia akan menjadi sama seperti kita. Dia melihat bahwa putranya akan turun sebagai manusia dan putranya akan kembali lagi ke tahta lagi. Menjadi sama. Saudara mau tahu gelar yang diberikan oleh Alkitab kepada Yesus yang duduk tahta dikatakan tetap di kitab Wahyu dikatakan anak manusia. Dia duduk di tahta sejajar dengan Allah. Lalu bagaimana proses seperti itu bisa terjadi? Saudara bisa lihat. Bagaimana seperti itu bisa terjadi? Allah harus mengalami. Allah harus menjalani prosesnya. Siapa Allah yang menjalani prosesnya? Anak Allah. Itu sebabnya luar biasa sekali. Jadi dari 3 prinsip ketidakberdayaan daripada daging terhadap hukum Allah tadi, saudara masih ingat tentu. Yang pertama dia tidak berdaya, dia menjadi lemah untuk melakukan. Yang kedua dia tidak mau tunduk. Yang ketiga dia tidak berkenan kepada Allah. Semua aspek daging. Saudara bisa lihat. Daging itu adalah, kalau saudara tahu, daging itu adalah kehidupan interaksi antara jiwa dengan tubuh. Saudara bisa pahami, antara jiwa dengan tubuh, itu daging. Roh tidak diundang, itu saya ingin mengingatkan saudara. Dan saudara tahu pekerjaan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu hasil kerjanya. Penyembahan berhala dan lain-lain. Menunjukkan keterlibatan adanya bukan hanya tubuh, tapi keterlibatan antara tubuh dan jiwa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi orang yang hidup menurut daging adalah mereka yang perasaan kebendaannya secara natural terus menerus hidup seperti itu. Akhirnya itu menjadi otomatis. Itu seperti kayak hukum yang harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan hidup seperti itu. Saudara bisa bayangkan betapa bahayanya kehidupan seperti ini. Jiwa berdosa, betul atau tidak? Tubuh berdosa, roh juga berdosa. Karena apa? Dosanya adalah dia mati. Jadi karya penebusan yang saya akan bagikan minggu yang akan datang kepada saudara adalah berbicara tentang karya penebusan seutuhnya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi saudara bisa lihat
Roma pasal 7, mari kita lihat sekarang Roma pasal 7 ayat 23 tadi. Roma pasal 7. Saya berharap saudara cukup mengerti tentang kebenaran ini. Roma 7 ayat 23 dikatakan ini, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang atau kata bertentangan atau berperang melawan hukum akal budiku. Di dalam hukum akal budi adalah adanya hukum Allah, hukum Taurat, betul tidak? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Dia belenggu pikiran. Saudara bisa bayangkan yang bekerja di dalam dagingnya adalah di dalam anggota-anggota tubuh. Dikatakan adalah hukum dosa. Di dalam pikiran, akal budi adalah hukum Allah. Dia bekerja, dia mengingatkan, jangan lakukan zina, jangan lakukan curi. Itu mengingatkan saudara. Tapi ada keinginan yang datang dari dunia, diserap oleh anggota tubuhmu. Aduh, kok kenapa ya? Ini lagi nggak ada orang. Ah, sudah, curi saja. Sementara pikiran saudara berkata apa? Itu terjadi peperangan. Ini yang dikatakan kadang-kadang ada keraguan-raguan dalam hidup saudara. Kebanyakan keraguan-raguan dalam hidup saudara itu adalah karena daging. Berarti jiwamu belum sepenuhnya dikuasai oleh hatimu. Berarti jiwamu belum merupakan komponen yang benar daripada hatimu. Berarti jiwamu itu belum lagi merupakan hamba buat rohmu. Sudah mengerti apa yang saya maksudkan ini? Ini hal yang paling mendasar buat saudara. Jelas? Alkitab mengajarkan pada kita di Roma 8 ayat 23. Mari kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu dikatakan apa? Pembebasan atau penebusan, redemption of our body, yaitu tubuh kita. Penebusan dari tubuh kita. Makanya karya penebusan itu penting. Saya katakan bagaimana engkau bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Bagaimana mengatakan mematikan, bukan mengenyahkan, mematikan, tidak menonaktifkan semua yang bersumber daripada kekuatan daging tadi adalah hanya satu, penebusan. Makanya engkau perlu mengalami kelahiran baru. Meskipun daging saya katakan mencakup jiwa dan tubuh. Namun sifat daging itu lebih banyak, paling utama itu dari tubuh. Jadi jiwa biasanya itu adalah seperti kayak softwarenya untuk membuat dia lebih tampil, lebih baik. Sudah mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi semua orang yang dikuasai daging, yaitu jiwa dan tubuhnya, dia selalu hidup menuruti dosa dalam tubuhnya dan menurut ego dalam jiwanya. Itu sebabnya manusia perlu lahir baru. Mari kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan ini adalah ayat yang benar. Ayat Roma pasal 9 ayat yang ke-8. Ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ayat 6, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Aneh. Betul tidak? Kenapa? Karena ini mengungkapkan tentang garis keturunan lahiriah. Betul tidak? Ya kan? Israel pasti Israel dong. Tapi di sini sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel. Saudara berasal dari mana? Indonesia. Adalah orang Israel. Nah, ini sesuatu yang lain. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Betul atau tidak? Yudas anak Abraham. Tapi tidak semua katanya adalah keturunan Abraham. Ini bahasa yang lain, berarti bahasa spiritual. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Yudas juga dari Ishak. Betul? Artinya bukan anak-anak menurut daging.
bukan anak-anak menurut daging. Adalah anak-anak Allah. Kelahiran dagingmu tidak menjadikan kau anak-anak Allah. Hanya menjadikan kau disebut orang Kristen. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Apa yang dimaksudkan di sini? Di Kolose 2, mari kita lihat sekarang Kolose 2. Kolose 2 ayat yang 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Tidak disunat secara lahiriah, betul tidak? Berapa banyak di antara saudara yang pernah disunat secara lahiriah? Saya tidak. Karena orang tua saya mengatakan tidak perlu, kita orang Kristen nak. Dia bilang, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Saya tidak disunat secara lahiriah, berarti saya mati oleh karena dosa saya. Telah dihidupkan Allah, dikatakan dihidupkan Allah. Dibuat menjadi hidup. Bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran yang karena saya tidak disunat. Allah menghidupkan. Allah menghidupkan berarti dia memberikan kehidupan. Itu loh maksudnya. Allah memberikan kehidupan, ini yang disebut dengan lahir baru. Jadi meskipun manusia, saudara bisa lihat, manusia tampak rohani karena hidup dalam kegiatan rohani, dalam spektrum rohani, area rohani. Tetapi tanpa lahir baru, mereka tetap terjual seperti budak di bawah kuasa dosa. Tetap terjual. Oh, luar biasa. Lalu tujuannya apa? Mengapa engkau perlu lahir baru? Mengapa aspek kedagingan ini supaya saudara ketahui sehingga saudara nggak perlu depresi? Saudara tetap memiliki kehidupan dua dan Allah tidak pernah menolak engkau bahwa dia tidak melahirkan engkau. Karena peristiwa lahir baru Allah selalu ingat bahwa engkau adalah anak-anaknya. Tidak peduli engkau anak yang lemah, tidak peduli engkau anak yang kuat, tidak peduli engkau jatuh bangun, tapi engkau memiliki dua kehidupan. Mengapa? Apa tujuannya? Supaya manusia dapat berjalan dalam rohnya. Galatia pasal yang kelima, saya pikir kita harus bisa melihat tujuan Allah sehingga saudara bisa hidup dengan sukacita di aspek seperti ini. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku, hiduplah oleh roh, walk in the spirit, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Betul tidak? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi ada konflik, perbedaan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan, kehendak, keinginan, kehendak. Roh memiliki keinginan, roh juga memiliki kehendak, daging juga memiliki kehendak. Tapi kalau engkau terus hidup oleh roh, karena engkau sekarang tahu, engkau memiliki dua jalan kehidupan. Maka lama-kelamaan pimpinan daripada Roh Kudus yang memimpin kau di jalan yang baru, walaupun kau masih terseok-seok, walaupun masih lambat, lama-kelamaan kau akan melihat barometer kehidupan dagingmu mati, 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 dan mati. Itu sebabnya hidup berjalan dalam rohnya sangat penting adalah Roh Kudus hidup dalam dirimu. Itu adalah bahan ledakan yang luar biasa sekali untuk mengubah segala tatanan. Saudara bisa lihat itu bagaimana engkau bisa terus hidup berjalan mematikan semua perbuatan-perbuatan daging. Engkau sekarang sudah tahu bagaimana mematikannya. Engkau akan makin diberikan keterbukaan dan kepekaan untuk mendengarkan suara dia. Sehingga engkau tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Engkau berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Lama-kelamaan kehidupan seperti ini, maka tiga hal ini bisa terjadi. Yaitu yang pertama tadi saya katakan adalah Roh Kudus makin nyata dalam hidup dalam diri saudara. Dia akan memimpin saudara. Yang kedua, engkau akan makin peka. Kehidupan yang baru akan memberikan seperti ini. Yang ketiga adalah akan terbentuknya sebuah pola kehidupan atau gaya kehidupan karena pekerjaan dan kepemimpinan Roh Kudus. Wow, luar biasa.
Saudara bisa lihat, hari ini kita belajar tentang daging. Karena apa? Itu adalah sisi kegelapan yang selalu mengintai hidup kita selama ini. Tapi hari ini engkau bisa mendapatkan terangnya Tuhan yang ajaib. Ternyata daging selama ini engkau lemah. Ternyata engkau tidak berdaya dan engkau selalu bermusuhan. Itu sebabnya engkau sekarang memiliki kehidupan yang lain. Kehidupan yang dinantikan, yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh Allah. Engkau adalah targetnya. Dia memulai di dalam roh saudara. Dan dia akan melanjutkannya terus. Sampai minggu depan, saya akan bagikan kepada saudara tentang penebusan. Dahsyat sekali penebusan. Oh Allah, luar biasa sekali. Saya akan menyinggung sedikit apa yang Allah mau tentang tubuh saudara. Oh ini dahsyat sekali. Saya sangat bergairah untuk mau membagikan ini buat saudara. Dahsyat sekali apa yang Allah mau bagikan. Apa yang Allah targetkan buat hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena Kau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Kau. Lalu Allah menciptakan manusia itu serupa dengan Dia. Dikatakan di Kejadian pasal 5 juga manusia diciptakan yang serupa dengan Dia. Belum merupakan gambarnya. Tapi kami tahu sekarang Kau memberikan gambar yang sebenarnya, gambar yang seutuhnya, yaitu Kristus Yesus yang telah menjadi manusia asli, bahkan mengambil tubuh yang di mana manusia mengenakannya selalu jatuh bangun dalam dosa. Tetapi Yesus mengenakannya dan Dia dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Kami tahu gambar Allah itu yang ada terbungkus di dalam tubuh manusia yang seringkali jatuh dalam dosa, sekarang ada pada diri Yesus. Sebab itu, Engkau menyediakan sekarang kehidupan buat kami untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami memahami tentang aspek kehidupan daging. Terima kasih dengan Kau menyingkapkan kelemahan daging, ketidakberdayaan daging, ketidakberkenanan daging di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih untuk anugerah ini. Bapa, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Terima kasih dulu kami buta. Sekarang kami bisa melihat. Kami bisa melihat diri kami, bagaimana Engkau bekerja dalam diri kami. Engkau memberikan kehidupan, jalan benar. Dan Engkau menunjukkan kepada kami bahwa roh yang di dalam diri kami bukan hanya membawa firman, bukan hanya melanjutkan memimpin kami, tapi roh itu membuat kami untuk bisa mematikan, bukan menglenyapkan, tapi mematikan perbuatan atau kerja, efek atau operasional kehidupan daripada daging. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.